Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Febrianti, NIM 19050028. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan yang materinya yaitu analisis sensitivitas dengan subbab menambahkan variabel baru dan penambahan kendala baru. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku. Nah, untuk yang pertama yaitu 4 mainan, 4 alat olahraga, 2 buku dengan harga 30.000. Kemudian yang kedua yaitu 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga 40.000. Kemudian yang ketiga yaitu 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga 60.000. Nah, untuk itu dibuat bingkisan yaitu dengan standar, deluxe, dan super deluxe. Nah, untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bungkusan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Nah, berarti untuk penyelesaiannya, pertama kita akan memisalkan. Nah, untuk pemisalannya yaitu untuk X1 itu dimisalkan jumlah jenis standar yang diproduksi. Karena tadi ada standarnya atau kategorinya, yaitu standar, deluxe, dan super deluxe. Maka X2-nya dimisalkan yaitu jumlah jenis deluxe yang diproduksi. Kemudian untuk X3-nya jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Maka untuk primalnya yaitu fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi tujuannya ini berarti memaksimumkan, yaitu Z sama dengan 30X1 tambah 40X2 ditambah 60X3. Dengan fungsi batasan yang pertama 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 kecil sama dengan 60.000. Yang kedua yaitu 2X1 tambah 4X1 tambah 6X2 tambah 8X3 kecil sama dengan 75.000. Untuk yang ketiga yaitu 2X1 tambah 5X2 tambah 5X3 kecil sama dengan 45.000, di mana X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, untuk tabel simplex yang pertama yaitu ada variabel dasar Z, X4, X5, X6, yaitu dengan Z1 min 30, min 40, 60, 0, 0, 0. Kemudian X4, 0, 4, 5, 6, 1, 0, 0, 60.000. Kemudian X5, 0, 4, 6, 8, 0, 1, 0, 75.000. Dan X6, 0, 2, 5, 5, 0, 0, 1, 45.000. Nah, untuk X3 ini merupakan kolom kuncinya dan X6 ini merupakan baris kunci. Kemudian untuk tabel simplex yang keduanya yaitu variabel dasarnya Z, X4, X5, X3 dengan Z1 min 6, 20, 0, 0, 0, 12 dengan nilai kanan 54.000. Kemudian X4 0, 6 per 5, min 1, 0, 1, 0, min 6 per 5, kemudian 6.000. X5-nya 0, 4 per 5, min 2, 0, 0, 1, min 8 per 5, dengan nilai kanan 3.000. Kemudian X3-nya 0, 2 per 5, 1, 1, 0, 0, 1 per 5, 9.000. Nah, di sini kolom kuncinya terdiri dari X1, kemudian baris kuncinya itu X5. Nah, kenapa di sini X3 untuk tabel simplex yang pertama itu menjadi kolom kunci? Karena di situ terdapat negatif terbesar.
Kemudian yang kedua ini negatif terbesarnya 6, yang untuk yang pertama tadi negatif terbesarnya yaitu 60. Maka dijadikanlah kolom kuncinya. Kemudian selanjutnya, nah berarti setelah kita melakukan dari tabel simplex pertama dan tabel simplex yang kedua tadi, maka diperolehlah tabel optimum simplex primal. Nah, yaitu variabel dasarnya Z, X4, X1, X3 dengan Z1 05 00 30/4 0 dengan nilai kanan 562.050, kemudian X4-nya 00201 min 3/2 6/5 dengan nilai kanan 1.500, kemudian X1 01 min 5/2 0 5/4 min 2 dengan nilai kanan 3.750, kemudian X3 00 200 min 1/2 1 dengan nilai kanan 7.500. Maka diperolehlah optimalnya yaitu X1 tadi merupakan jenis standar, berarti sama dengan 3.750 di sini. Kemudian X2-nya karena tidak ada X2-nya, maka untuk jenis deluxe-nya 0. Kemudian untuk yang X3-nya tadi kan super deluxe, maka di sini X3 diperolehlah 7.500. Maka penerimaan jualan atau maksimumnya sebesar 562.500.000 rupiah. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang produksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan merupakan kayu jati dan kayu kamper. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksi sehingga dapat mencapai hasil optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel atau meja dan kursi, serta kapasitas yang tersedia sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu sumber dayanya ada kayu kampar, kemudian kayu jati, mesin. Untuk model A itu terdapat kayu kamparnya 4, kemudian kayu jati 2, mesinnya 1. Model B yaitu kamparnya 2, kayu jatinya 2, mesinnya 3, kemudian kapasitasnya 120, 190. Maka apabila keuntungan ini diperoleh untuk satu unit model A sebesar 200 US dollar dan satu unit mebel sebesar 150 dolar. Nah, di sini andaikan S1, S2 dan S3 menyatakan variabel-variabel slang untuk masing-masing kendala. Setelah diterapkan metode simplex, didapatkan tabel optimum akhirnya yaitu variabel dasarnya Z, X1, S2, X2. Dengan Z 0,045,020 dengan solusi 7.200. Kemudian X1 01 0,30 min 0,2 dengan solusi 18. Kemudian S2 00 min 0,4 dengan solusi dengan S2 1 min 0,4 dengan solusi 16. Kemudian X2-nya yaitu 01 min 0,1, 0, 0,4 dengan solusi 24. Nah, seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model timbullah batasan baru sebagai berikut. Nah, ini batasan barunya yaitu sumber dayanya tenaga kerja. Yaitu 3 untuk model A3, untuk model B4, dan kapasitasnya 140. Maka lakukanlah analisis sensitivitasnya.
Nah, untuk penyelesaiannya, periksalah apakah batasan baru tersebut dipenuhi oleh jawaban optimal. Bila jawaban optimal memenuhi batasan baru, maka tidak perlu diperhatikan. Bila tidak, maka batasan yang pertama harus dimasukkan ke dalam masalah. Nah, di sini 3x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 140. Maka disubstitusilah 3 dikali 18 di sini tadi. Kemudian 4 dikali 24 besar sama dengan 140. Nah, dapatlah hasilnya 150 kecil sama dengan 140. Nah, ini merupakan tidak benar atau kebalikannya, yaitu 150 itu besar sama dengan 140. Nah, itu baru benar. Tapi kalau ini tidak benar. Nah, kemudian maka batasan ini menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai optimalnya akan berbeda. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui keadaan optimal, batasan baru ini dapat ditambahkan langsung pada tabel simplex yang terakhir pada tabel optimalnya. Nah, di sini ada variabel dasarnya yaitu Z, X1, S2, X2, S4, kemudian Z-nya 0, 045, 0, 20, 0, 7 dengan solusi 7.200. Kemudian X1-nya 1, 0, 0,3, 0, min 0,2, 0, 18. Kemudian S2-nya 0, 0, min 4, min 0,4, 1, min 0,4, 0, 16. Kemudian X2-nya 0, 1, min 0,1, 0, 0,4, 0, 24. Dengan S4-nya 3, 4, 0, 0, 0, 1 dengan solusi 140. Nah, konvensi kebentuk sesuai eliminasi Gauss-Jordan yang ditetapkan. Maka dapatlah hasilnya yaitu variabel dasarnya Z, X1, S2, X2, S4. Maka Z-nya 0, 0, 45, 0, 20, 0 dengan solusi 7.200. Kemudian X1-nya 1, 0, 0,3, 0, 0,2, 0, 18. Dengan S2-nya 0, 0, min 0,4, 1, min 0,4, 1, 16. Kemudian X2-nya 0, 1, 0,1, 0, 0,4, 0 dengan solusi 24. Kemudian untuk S4-nya 0, 0, min 0,5, 0, min 1, 1 dengan solusi min 10. Nah, tabel optimum tidak layak, maka metode dual simplex diaplikasikan untuk mencari solusi optimum baru. Maka variabel basis S4 meninggalkan baris atau dihilangkan karena rasio absolut terkecil pada S3, maka variabel S4 digantikan oleh S3 iterasinya, maka dapatlah hasilnya itu setelah dilakukannya iterasi, maka dapatlah yaitu variabel dasarnya ada Z, X1, S2, X2, dan S3. Dengan Z 0, 0, 35, 0, 0, min 20, dengan solusi 7.000. Terus yang X1-nya 1, 0, 0,4, 0, 0, 0,2 dengan solusi 20. S2-nya 0, 0, min 0,2, 1, 0, 0,4 dengan solusi 20. X2-nya 0, 1, 0,1, 0, 0, min 0,4 dengan solusi 20. Kemudian X3-nya 0, 0, 0,5, 0, 1, min 1 dengan solusi 10. Nah, komodasi barang optimum yang baru menghasilkan 20 model A dan 20 model B dengan keuntungan maksimum $700. Nah, berarti dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan keuntungan dari yang awalnya $7.200 menjadi $7.000 karena penambahan kendala baru ini adalah benar untuk setiap program linear. Dengan kata lain, jika kendala baru ditambahkan
terhadap suatu masalah program linier, nilai optimum yang lama akan selalu lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimum baru. Sehingga penambahan suatu kendala baru tak dapat memperbaiki nilai optimum setiap masalah program linier. Nah, terima kasih. Maka dapat saya akhiri di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.